Curang makan wadah itu. Kalau ikan kan berarti kita mesti pindah ikan kan? Iya. Berarti mama pindah ikannya dulu. Aku mau bersihin kolam. Ternyata Mama Sherry banyak takutnya ya daripada beraninya. Nggih. Iyalah, nggih. Prima Persada. Nah itu tadi anaknya Pama. Anaknya Pama. Jadi kan ibaratnya KPP tadi, KPP baru Pama, itu abahnya Pama. Abahnya Pama lagi ada lagi Yuti, dari baru Yuti yang baru Astra. Astra saya yang bersada. Nah jadi itu tadi PT KMM Prima Persada yang bergerak di bidang mining, MINING. You know mining? Mining bukan mining yang licin jalan lain lah. Mining kepala enggak. Artinya itu mining itu ada batubara. Kemudian mining bergerak di bidang perusahaan tambang. Nah kalau bahasanya batubara itu coal namanya, COAL. Coal. Nah terus tuh ada yang semacam perjanjian atau perusahaan atau perundang-undangan dari pemerintah bahwa kita wajib membina atau mengembangkan karena tahu corporate social responsibility. Mas Pak Ari kan bahasa Inggris kalau tahun di sini corporate social responsibility itu apa? Di bidang pengembangan masyarakat kayak bukan pendidikan, kesehatan, ekonomi, environment itu lingkungan, sosial, kultur, masalah. Environment itu apa? Kemudian kelas 2, bahasa Inggris kan ada masuk di luar kan ya, orang dia sedikit aja. Nah di sana itu lalu kita di pendidikan, lalu kita adanya program ini di sekolah, belajar lagi di rumah minimal 1 jam bang, jangan langsung timbai, baik. Ya alhamdulillah, hubungan band kan buatnya ada yang kena jadi ibu rumah tangga, atau ada jadi bidan kan, atau ada yang jadi perawat, laki-laki jadi polisi, tentara. Nama lengkap Rina Febriana. Mengajar itu jadi lebih tenang, ada lagi yang harus menuntut sesuatu yang harus apa aja kita, tapi lebih harus mengenal siswanya kayak apa, kemudian dibantu, mungkin didekati secara personal kayak nah. Kalau dulu kan harus yang ya kah, tidak kah, pokoknya harus mau tiga kita. Jadi kan setelah ada pelatihan tuh ada lagi diuntungkan yang jelas ilmunya itu bang dapat makan. Nah, when kita seorang nang mau pati seminar orang tuh kan bayar. Nah, ini kan gratis. Dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya terpakai semalam untuk naik pangkat. Alhamdulillah. Secara umum anak-anak memang sebetulnya setiap anak tuh sebenarnya bintang. Kalau setiap anak sebenarnya bintang, cuma bedanya kita anak-anak kadang-kadang ada yang lebih menguasai di bagian ini, mereka tidak menguasai di bagian yang satunya lagi. Kalau di kelas bahasa Inggris memang variasi sebetulnya, seperti kelas-kelas pada umumnya memang, jadi ada memang yang bagus sekali, ada yang menengah, masih ada sedikit yang agak susah. Cuma satu hal yang paling penting itu sebenarnya adalah semangat anak-anak. Ini tetap semangat mau belajar, meskipun orang-orang bilang selalu kan bahasa Inggris paling susah. Jadi yang penting anak-anak mulai suka aja sudah.
itu sudah jalan pertama sudah. Kalau sudah mulai suka, mereka semangat, apapun seberapapun susahnya sebetulnya kalau kita guru sih memang selalu susah menghadapi seperti itu, tapi selalu berupaya untuk mencari bagaimana caranya supaya mereka bisa lebih mudah memahami mata pelajaran ini. Kalau yang faktor karena misalnya karena jauh dari kota kan termasuk sekolah pinggiran, apakah itu menjadi kendala dosen yang mengajar sekolah ini? Ada, memang kendala seperti itu memang ada. Cuma kalau berbicara masalah kendala banyak, tidak hanya yang memang kalau di kota mereka pada umumnya kan tingkat pendidikan orang tua juga beda, jadi otomatis berpengaruh juga kan di rumah. Terus kemudian semangat anak-anak juga lebih beda. Kalau di kota kan mereka sudah banyak yang les. Kalau di sini jangankan les begitu kan, untuk mereka mau datang sekolah aja sudah luar biasa. Mereka mau mengerjakan tugas sudah alhamdulillah. Jadi memang salah satu faktor yang agak susah ya itu. 2008 mengajar berarti di November 2012 sempat menemui program ABUN. Iya. Nah, apa yang Pian tangkap dari program ABUN? Program ABUN ini sebetulnya merupakan hadiah sebetulnya ya. Kalau aku berpikir semua hadiah dan salah satu sarana untuk meningkatkan membantu potensi anak sebetulnya. Karena melalui program ini anak-anak dibantu lebih untuk bagian untuk beberapa sesi, misalnya kayak kegiatan ekstrakurikuler yang sebetulnya kita tidak tercover dengan baik dengan pendanaan dari sekolah. Alhamdulillah dapat masukan seperti itu. Kemudian kami para guru juga mendapatkan semacam seperti pencerahan begitu. Bagus. Kalau dari Ada perubahan dari sikap perilaku anak, karena program ABUN itu kan mendatangkan beberapa psikolog dari Jakarta ya. Jadi anak-anak dibantu untuk bersikap lebih terbuka, kemudian mulai bersosialisasi dengan orang-orang bagaimana begitu. Jadi anak-anak bisa lebih terbuka, kemudian mereka juga semangatnya juga semakin luar biasa begitu. Jadi kalau anak sudah semangat seperti itu, kita para guru tidak mungkin masih tetap memikirkan dengan pola yang sama yang dulu aja gitu kan. Jadi memang manfaatnya terasa kok dan ada perubahannya. direktur aktif dan prestasi siswa di kelas ini? Iya, alhamdulillah sudah mulai terlihat. Terakhir kemarin itu kan ada prestasi anak-anak di luar, jadi terakhir lomba rudat. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya memang belum pernah ikut karena boleh dibilang kita tidak punya kesempatan itu. Meskipun anak-anak ini sebetulnya mereka siap, jadi kita cuma belum punya kesempatan aja. Jadi alhamdulillah kesempatan itu ada, kita ikut dan alhamdulillah memang tidak mengecewakan hasilnya. Anak-anak memang mereka memang bisa kok, mampu sebetulnya. Penyalurannya, kemudian latihan yang lebih intensif seperti itu, tidak kalah dengan yang di kota-kota sebetulnya. Nah, ini kan program ABUN ini kan berjalan 1 tahun dan ke depan mau direncanakan misalnya ditawarkan ke dinas pendidikan. Apa yang diharapkan oleh para guru misalnya program ABUN ini dianggap sekolah ini bisa mandiri sendiri menjalankan program ABUN tanpa ada sokongan dari pihak yang lain. Bagaimana harapan ke depannya? Tidak, untuk menjadi sekolah mandiri menurutku memang agak susah karena pendidikan tidak akan lepas dari bantuan dari segala pihak. Jadi terutama dari dinas sebetulnya. Memang karena kita memang di bawah naungan dinas dan seyogianya memang dinas yang lebih banyak berkecimpung dan lebih banyak merangkul kita sebetulnya. Saat ini kalau aku merasa memang kita agak sedikit berjauhan dengan dinas karena mungkin karena tempat yang jarak yang jauh, kemudian informasi segalanya selalu boleh dikatakan selalu terlambat. Jadi kadang-kadang entah kenapa yang terjadi sehingga kita selalu di last minute selalu baru dapat informasi begitu. Jadi kalau untuk menjadi sekolah mandiri itu kayaknya belum siap dan memang harus tetap dapat bantuan terutama dari dinas sebetulnya. Kegiatan ekstrakurikulernya apa ya? Ekstrakurikuler di sini Ini sebelum program ABUN apa aja nih program ekstrakurikuler?
Sebelum program Abdul kita rudat memang sudah ada jalan, kemudian les gitar untuk alat musik gitar itu. Kemarin sempat ada tarbang Maulid Habsi itu. Kemudian setelah ada program Abun, kita mulai bisa nambah, mulai dari les piano, kemudian rudat memang masih tetap jalan. Sekarang akan olahraga, futsal, kemudian voli, dan insya Allah ini akan ada mengayam. Untuk tahun ini insya Allah akan ada mengayam, kemudian juga tadi bekesah. Insya Allah kalau mudah-mudahan lancar saja, jadi kita program itu menambah terus sebetulnya, berusaha. Harapannya dengan kegiatan ekstrakurikuler itu bagaimana nanti ke depannya dengan sekolah ini? Harapannya semakin meningkatkan prestasi anak sebetulnya. Ekstrakurikuler itu adalah mengisi kegiatan luang anak-anak. Jadi anak-anak lebih bisa mengisi waktu dengan baik. Ada kegiatan yang sebetulnya positif. Karena ekskul misalnya kayak olahraga itu membangun sportivitas. Untuk seni mereka mengasah sense dalam diri mereka, bagaimana merasa rasa. Jadi kalaunya rudat kayak itu juga melatih kerjasama. Jadi diharapkan kita peningkatan sikap perilaku anak-anak setelah mereka selesai sekolah di sini, mereka sudah punya dasar yang lebih kuat untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Tapi untuk fasilitas kan misalnya kayak poli, ada aja lah lapangan. Sementara ini kita lapangan yang ada ya seadanya, yang penting kita tetap memfasilitasi dulu, meskipun untuk dari fasilitas sebetulnya masih belum memungkinkan, tapi kalau hanya memandang menunggu ketersediaan fasilitas yang lengkap akan terlalu lama sebetulnya, dan anak-anak nanti akan kehilangan minat mereka. Jadi kita pakai yang ada, yang penting kita berusaha menyalurkan bakat mereka, keinginan mereka, mengisi waktu luang mereka dengan baik, itu aja. Ya, menurut saya perkembangannya itu sangat baik sekali. Ya, dari yang mula-mula dulu asalnya kita datang itu sekolah itu masuk jam 8.30, sekarang sekolah masuk jam 7.55 menit. Itu perkembangannya sangat pesatnya. Ya. Apa yang paling berkesan Pak waktu zaman-zaman sampean itu tuh yang ya dianggap masih sepi-sepinya itu kayak sepertinya. Ya. Nah itu apa yang dilihat di sekolahnya, apa yang sudah bangunannya kah atau siswanya yang nambah atau gimana? Nah, kita datang di sini dulu siswanya cuma 3 kelas, Mak. Sedangkan siswanya sedikit sekali, ada yang sekelas 16 orang, ada yang sekelas 18 orang, ada yang sekelas 22 orang waktu itu. Kalau gurunya? Gurunya waktu itu ya sedikit ya. Soalnya masing-masing guru juga ada kebagian pak untuk mengajar. Ya. Sekarang Pak kan masuk kalau dulu masuk jam 9 gitu Pak ya. Ya. Apa yang bikin masuk jam 9 gitu Pak? Yaitu karena siswanya juga datangnya ada yang begitu juga, ada yang siang tuh. Ya. Lalu waktu itu kelihatannya tuh siswa itu minat sekolah SMP itu kelihatannya itu masih kurang kelihatannya itu. Ya. Dan selain itu waktu itu setiap penerimaan murid baru itu banyak siswa yang masuk ke sanawiyah. Jadi kelihatannya tuh minat SMP sedikit sekali. Tapi sekarang alhamdulillah minat masuk SMP sudah mulai semakin banyak gitu.